Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Imamalini Pratama Putri akan menjelaskan mengenai struktur membran plasma. Pada struktur membran plasma hampir sama untuk setiap jenis sel. Secara struktural, membran plasma tersusun atas fosfolipid bilayer, yaitu dua lapisan lemak yang berikatan dengan fosfat. Struktur fosfolipid ialah sebagai berikut. Fosfolipid merupakan molekul yang mirip dengan kepala dan ekor. Kepala dari fosfolipid merupakan molekul fosfat, sedangkan ekornya ialah lemak. Pada dua lapis fosfolipid di mana kepalanya fosfat menghadap ke arah luar dan dalam, sedangkan ekor lemaknya di tengah-tengah. Kepala fosfat bersifat hidrofilik, yakni suka air, sehingga terletak di luar, sedangkan bagian dalam bersifat hidrofobik, yakni tidak suka air, sehingga terletak di tengah. Fosfolipid bilayer merupakan struktur utama pembentuk membran plasma. Di antara fosfolipid tersebut juga terdapat bagian-bagian lain yang menyempurnakan kerja membran plasma. Bagian tersebut antara lain: 1. Protein membran. Protein membran merupakan protein yang terdapat pada membran sel. Meskipun penyusun membran secara struktural ialah fosfolipid, namun protein dalam fosfolipid dapat mencapai lebih 50% dari berat membran tersebut. Hal ini terjadi karena struktur protein yang lebih besar dan kompleks dibanding lemak. Yang kedua, ada glikolipid dan glikoprotein. Glikolipid ialah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak, sedangkan glikoprotein ialah molekul karbohidrat yang menempel pada molekul protein. Glikolipid dan glikoprotein bersifat sebagai tanda pengenal bagi sel. Yang ketiga, yakni kolesterol. Kolesterol dalam membran plasma akan berada di antara molekul fosfolipid dengan bagian hidroksil yang bersifat polar akan berada di dekat kepala fosfolipid. Kolesterol memiliki fungsi yang penting bagi membran plasma. Saat kondisi lingkungan panas, kolesterol akan berperan dalam menghambat pergerakan fosfolipid, sehingga mencegah fosfolipid menjadi terlalu cair. Namun, pada suhu lingkungan dingin, kolesterol akan bekerja dengan menghambat interaksi antara lemak, sehingga menjaga membran dari beku dan mempertahankan struktur membran cukup cair. Kolesterol terdapat pada membran sel hewan, sedangkan pada membran sel tumbuhan fungsinya digantikan oleh sterol. Selanjutnya, sitoskeleton. Sitoskeleton atau tulangnya sel berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan posisi organel sel. Sitoskeleton terdiri atas dua macam, yaitu mikrotubulus dan mikrofilamen. Sitoskeleton bukan bagian langsung dari membran sel. Hanya saja sitoskeleton akan berkaitan dengan bagian dasar dari protein integral. Dengan mengikat protein integral di berbagai tempat, sitoskeleton akan mempertahankan bentuk sel sehingga tidak berubah terlalu ekstrim. Bilayer. Bila melihat secara struktural, membran plasma terdiri dari fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer ini merupakan dua lapisan lemak yang berikatan dengan fosfat. Pada dasarnya, fosfolipid adalah sebuah molekul yang serupa dengan kepala maupun ekor. Kepala fosfat memiliki sifat hidrolik, yaitu suka dengan air sehingga terletak di bagian luar, sedangkan untuk bagian dalamnya memiliki sifat hidrofobik, yaitu tidak suka dengan air sehingga berada di tengah. Fosfolipid bilayer merupakan pembentuk struktur membran plasma yang
utama di antara fosfolipid ini juga terdapat bagian-bagian lainnya yang memberikan kesempurnaan kerja membran plasma. Bagian-bagian tersebut antara lain adalah protein membran. Protein membran merupakan protein yang ada pada membran plasma. Meskipun penyusun membran secara struktural adalah fosfolipid, akan tetapi protein juga berperan. Protein di dalam fosfolipid bisa mencapai lebih dari 50% dari berat membran tersebut. Hal ini disebabkan karena struktur protein yang lebih besar dan juga kompleks bila dibandingkan lemak antara orang satu dengan yang lainnya, mempunyai jenis glikolipid dan glikoprotein yang berbeda. Antibodi yang ada dalam tubuh kita akan menyerang sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh. Pastinya kita pernah bertanya-tanya bagaimana antibodi ini dapat mengetahui bahwa sel tersebut merupakan sel asing. Ternyata caranya adalah dengan mendeteksi struktur glikolipid dan juga glikoprotein. Namun pada dasarnya glikolipid hanya ada pada sel hewan saja. Kolesterol di dalam struktur membran plasma merupakan antara gugus hidroksil polar serta molekul fosfolipid, di mana memiliki letak di dekat kepala fosfolipid. Ketika kondisi di lingkungan panas, kolesterol akan berfungsi untuk menghambat pergerakan fosfolipid sehingga dapat mencegah fosfolipid dalam bentuk yang terlalu cair. Akan tetapi, ketika suhu lingkungan dingin, kolesterol akan bekerja dengan menghambat interaksi antara lemak. Dengan demikian dapat menjaga membran dari beku serta mempertahankan struktur membran plasma cukup air. Membran plasma mencakup pada seluruh isi sel. Membran plasma memiliki sebuah fungsi yang sangat penting, terutama dalam pelindungan mekanisme sel. Peran serta fungsinya ini dapat dibuktikan di dalam sel-sel hewan, sebab di dalam sel-sel tersebut hanya tertutup dalam struktur membran plasma, berbeda dengan sel tumbuhan yang memiliki mekanisme dalam perlindungan lain dengan bentuk dinding sel yang kuat dan keras. B. Fungsi membran plasma. Membran merupakan tempat protein spesifik, dan karenanya fungsi spesifik membran memiliki fungsi spesifik yang terkait dengannya karena molekul dan struktur yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut. Protein dalam banyak kasus tertanam di dalam ataupun terlokalisasi pada membran. Salah satu cara yang paling berguna untuk mengkarakterisasi membran tertentu pada kenyataannya adalah untuk menggambarkan enzim tertentu. Contohnya, banyak enzim yang berbeda terdapat di dalam ataupun pada membran plasma atau membran organel tertentu. Membran plasma mengandung enzim yang mensintesis dinding sel tumbuhan, jamur, dan bakteri dalam sel vertebrata. Membran plasma mengandung enzim yang mengeluarkan bahan yang membentuk matriks ekstraseluler. Protein membran mengatur transportasi zat pelarut. Fungsi lain dari protein membran adalah untuk melaksanakan dan mengatur transportasi zat masuk dan keluar dari sel dan organelnya. Ion kalsium melintasi membran untuk membantu kontraksi otot. Membran kloroplas memiliki transporter khusus untuk ion fosfat yang dibutuhkan untuk sintesis ATP, dan mitokondria memiliki transporter untuk zat-zat antara yang terlibat dalam respirasi aerobik. Bahkan ada transporter khusus untuk air dikenal sebagai aquaporin yang dapat dengan cepat mengangkut molekul air melalui membran sel ginjal untuk memfasilitasi produksi urin. Molekul sebesar protein dan RNA dapat ditransfer melintasi membran dengan protein transport. Protein membran mendeteksi dan mengirimkan sinyal listrik, dan kimia sel menerima informasi dari lingkungannya, biasanya dalam bentuk sinyal listrik atau kimia yang mengenai permukaan luar sel. Impuls saraf yang dikirim dari mata Anda ke otak Anda saat Anda membaca kata-kata ini adalah contoh dari sinyal tersebut, seperti berbagai hormon yang ada dalam sistem peredaran darah Anda. Banyak molekul
Banyak molekul sinyal kimia mengikat protein membran spesifik yang dikenal sebagai reseptor pada permukaan luar membran plasma. Tidak seperti sel hewan, sel bakteri, jamur, dan tumbuhan dikelilingi oleh dinding sel yang kaku dan tidak memiliki matriks ekstraseluler yang ditemukan pada jaringan hewan. Membran plasma sangat erat terlibat dalam perakitan dinding sel yang pada tumbuhan dibangun terutama dari selulosa. Dinding sel mencegah pembengkakan atau penyusutan sel yang sebaliknya akan terjadi ketika ditempatkan dalam keadaan hipotonik atau hipertonik medium. Untuk alasan ini, sel-sel yang dikelilingi oleh dinding dapat tumbuh di media yang memiliki kekuatan osmotik jauh lebih kecil daripada sitosol. D. Menjelaskan lalu lintas molekul melalui membran plasma. Transportasi membran, lapisan ganda fosfolipid, unit struktural dasar membran bio pada dasarnya tidak dapat ditembus oleh sebagian besar molekul ion dan air yang larut dalam air itu sendiri. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai media transport bagi sel. Transfer melewati membran sel cukup penting dalam menjaga homeostasis dalam sel. Transfer membran sel itu sendiri merupakan proses pengangkutan materi atau molekul dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah tanpa menggunakan ATP atau adenosin trifosfat, atau proses pengangkutan molekul dari daerah yang konsentrasinya rendah ke daerah yang konsentrasinya tinggi dengan menggunakan energi hasil metabolisme ATP, dan kedua proses tersebut berlangsung secara terpadu untuk menjaga kesetimbangan molekul biologis di dalam sel. Transport pasif dapat berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi antar membran larutan. Transfer pasif bersifat spontan dan tidak memerlukan energi metanolik dalam proses kerjanya. Transfer pasif dibagi menjadi dua jenis, yaitu difusi dan osmosis. Difusi adalah proses berpindahnya zat dalam pelarut yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah tanpa melewati membran semi permeabel. Sedangkan osmosis adalah proses difusi air melalui membran semi permeabel dari pelarut yang berkonsentrasi tinggi ke pelarut yang berkonsentrasi rendah. Proses osmosis akan berhenti jika konsentrasi di dalam dan di luar sel telah seimbang. Transfer aktif merupakan kebalikan dari transfer pasif dan bersifat tidak spontan. Arah perpindahan dari transfer ini melawan gradien konsentrasi. Mekanisme kerja osmosis. Osmosis merupakan proses difusi khusus yang hanya melibatkan air sehingga biasanya disebut sebagai difusi air. Jadi, osmosis adalah perpindahan molekul zat pelarut yang berkonsentrasi tinggi mengandung banyak air kelarutan yang memiliki konsentrasi zat pelarut yang rendah melalui membran semi permeabel. Mekanisme kerja difusi. Difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya sesuatu zat dalam pelarut dalam bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Adapun beberapa fitur membedakan transportasi unipart dari difusi pasif. Pergerakan glukosa dan molekul hidrofilik kecil lainnya yang dimediasi protein melintasi membran yang dikenal dengan unipart. Pergerakan glukosa dan molekul hidrofilik kecil lainnya yang dimediasi protein melintasi membran yang dikenal sebagai unipart transport menunjukkan sifat-sifat. Yang pertama, laju difusi terfasilitasi oleh unipart jauh lebih tinggi daripada difusi pasif melalui bilayer fosfolipid murni. Karena molekul yang diangkut tidak pernah memasuki inti hidrofobik dari lapisan ganda fosfolipid. Partisi koefisien K tidak relevan. 3. Transportasi terjadi melalui sejumlah molekul uniporter yang terbatas daripada melalui bilayer fosfolipid. Akibatnya, ada tingkat transfer maksimum Vmax yang dicapai ketika gradien konsentrasi melintasi membran sangat besar dan setiap uniporter bekerja pada tingkat maksimalnya. Yang keempat, transportasi bersifat spesifik. Setiap uniporter hanya mengangkut satu spesies molekul atau satu kelompok molekul yang terkait erat. Ukuran afinitas transporter untuk substratnya adalah K, yang merupakan konsentrasi substrat di mana transfer setengah maksimal.
Sifat-sifat ini juga berlaku untuk transport yang dimediasi oleh kelas protein lain. Salah satu unit porter yang paling dipahami adalah glukosa.